Sudah siap pelajaran hari ini? Kalau sudah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Bisa diperhatikan di layar. Hari ini kita belajar tentang trigonometri. Kita lihat bersama-sama untuk poin 1. Apa sih definisi dari trigonometri? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisinya. Kita bisa lihat bersama-sama segitiga A, B, C, di mana terdapat sudut theta, dan di depan sudut theta itu adalah sisi depan, samping, dan sisi miring. Sisi depan, samping, dan miring itu kita gunakan sebagai perbandingan trigonometri pada poin kedua. Jadi perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama adalah sin theta. Cara mencari sin theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos theta adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tan theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kemudian CSC theta atau yang disebut dengan kosekan theta adalah perbandingan 1 per sin theta. Setelah itu ada sekan theta, itu adalah 1 per cos theta. Kemudian yang terakhir adalah kotangan theta sama dengan 1 per tan theta. Lalu, pada trigonometri menggunakan grafik Cartesius yang dibagi menjadi 4 bagian atau yang disebut dengan kuadran. Kuadran pertama itu semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Lalu untuk kuadran yang kedua hanya sin dan kosekan yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Selanjutnya untuk kuadran ketiga itu nilai tan dan kotangan bernilai positif. Selanjutnya untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Kemudian ada tips dan trik untuk menghafalkan di kuadran berapa sih perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Jadi kita ada tips dan trik yang namanya adalah semanis sinta tanpa kosmetik. Jadi yang pertama semanis. Di kuadran pertama itu semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Lalu sinta di kuadran kedua yang bernilai positif pada perbandingan trigonometri adalah sin dan kosekan. Tanpa kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan dan kotangan, lalu kosmetik. Kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Pada grafik Cartesius ini, jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Jadi, kalau misalnya kita bagi 4, setiap kuadran itu mempunyai rentang 90 derajat. Untuk kuadran pertama, itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua, itu rentangnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga rentangnya adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran 4 dengan rentang 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kita melihat tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa pada kuadrat yang pertama. Sudut istimewa pada kuadrat yang pertama itu adalah 0 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir adalah 90 derajat. Jika sudutnya bernilai 0 derajat, maka nilai sinnya adalah 0, nilai cosnya adalah 1, nilai tannya adalah 0. Jika sudutnya adalah 30 derajat, maka nilai sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah akar 3/2,
tan 30 derajat adalah 1 per akar 3, atau kalau misal kita rasionalkan menjadi akar 3 per 3. Kemudian untuk 45 derajat nilai sin-nya adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Cos 45 derajat adalah akar 2 per 2. Tan 45 derajat bernilai 1. Untuk sudut 60 derajat, nilai sin-nya adalah akar 3 per 2, nilai cos-nya adalah setengah, dan nilai tan 60 derajat adalah akar 3. Yang terakhir, jika sudutnya adalah 90 derajat, maka nilai sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0, dan tan 90 derajat adalah tak terdefinisi atau dilambangkan dengan infinity. Kemudian, untuk apa sih kita belajar trigonometri? Poin 5. Aplikasi trigonometri. Kegunaan trigonometri bagi kehidupan sehari-hari itu bisa kita gunakan untuk mengukur ketinggian Tugu Muda di Semarang. Lalu yang kedua, untuk mengukur ketinggian pohon tanpa perlu memanjat. Selanjutnya, kalian bisa scan QR untuk latihan-latihan soal trigonometri dan penerapannya. Silahkan bisa kalian coba. Suasana kelas ketika sedang mengerjakan latihan soal trigonometri.